加玛帝国云岚宗，我萧炎。您要动米特尔家族，您就不怕会引起其他人？放肆！你现在竟敢如此与我说！这倒是个法子，但那可是相当于斗皇的母。现在我看一场。大人，谢谢你。这些你都收着。知道，这可能会给我们招来不必要的麻烦。萧炎，你放心啦，彩铃姐姐一。Pada episode sebelumnya Xiaoyan mulai melakukan persiapan perjalanan ke Kekaisaran Jiama. Dia menitipkan gerbang Pan kepada Hu Jia, Wu Hao dan yang lainnya. Setelah Lin Xiuya dan Liu Qing dikalahkan Xiaoyan hanya dalam 10 kali serangan, mereka berdua pun memutuskan pergi bersama Xiaoyan untuk membantunya melakukan balas dendam. Xiaoyan mengambil resiko menggabungkan 3 jenis api surgawi membentuk api teratai dan dia berhasil. Hal ini tentu saja menambah rasa kepercayaan dirinya untuk mengalahkan Yun San. Xiaoyan kemudian memperkenalkan teman-temannya kepada Xiao Li. Dia juga memperingatkan 3 ketua dari Black Corner untuk membantunya sekuat tenaga. Jangan pernah berpikir untuk berkhianat, atau mereka akan merasakan sendiri akibatnya. Setelah dia menyelesaikan balas dendamnya, Xiaoyan akan memenuhi janjinya kepada mereka bertiga. Dan singkat cerita mereka semua pun berangkat menuju ke Kekaisaran Jiama. Cerita lalu berpindah memperlihatkan Yun San mendatangi Yun Yun di tempat pengasingan. Yun Yun kecewa terhadap gurunya itu, dikarenakan Yun San selama ini masih memburu sisa-sisa dari keluarga Xiao. Yun San menginginkan agar Yun Yun segera melupakan Xiaoyan dan kembali menjadi ketua sekte. Namun sepertinya sampai sekarang Yun Yun masih mengingat pemuda tersebut. Hal itu membuat Yun San semakin kesal, dan bertekad akan menghabisi seluruh keluarga Xiao yang masih tersisa. Belakangan dia mendapat kabar, jika selama ini keluarga Xiao berada di bawah perlindungan keluarga Mitar. Yun Yun memperingatkan gurunya agar jangan pernah berpikir menyerang keluarga Mitar. Hal itu takutnya akan membuat sekte lain tidak senang, dan cepat atau lambat sekte Mustik Cloud akan hancur akibat ulah gurunya itu. Perkataan Yun Yun membuat Yun San semakin murka. Tidak peduli apapun yang terjadi, dia akan melakukan rencananya itu. Sebelum pergi dia mengancam Yun Yun segera melupakan Xiaoyan. Walaupun bocah itu masih hidup, kalian berdua tetap tidak akan bisa bersama. Perkataan Yun San itu tentu membuat hati Yun Yun sangat sakit, karena bagaimana mungkin dia bisa melupakan Xiaoyan. Di tempat lain Yafei memanggil Hai Bodong dan kakak tertua Xiaoyan. Dia menceritakan jika belakangan ini ada pergerakan aneh dari sekte Mystic Cloud, yang kemungkinan pihak musuh telah mencurigai jika mereka melindungi keluarga Xiao. Saat ini sekte Mystic Cloud merupakan kekuatan teratas di Kekaisaran Jiama. Apalagi ditambah dengan keberadaan Yun San, sekte-sekte yang lain pasti tidak akan berani membantu mereka. Dengan kata lain keluarga Mitar harus menghadapi bahaya ini sendiri. Hai Bodong berpikir keras bagaimana cara mereka mengatasi masalah ini. Sementara ini dia meminta keluarga Xiao tidak ada yang keluar dulu, mereka harus bersembunyi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kali ini mereka hanya bisa bertaruh kepada Xiaoyan, mereka berharap semoga saja bocah itu saat ini sudah semakin kuat dan segera kembali ke Jiama.
1 bulan kemudian, saat ini Xiaoyan baru sampai di sebuah negara kecil bernama Wanyan. Diperkirakan sebulan dari sekarang, mereka akan segera tiba di Kekaisaran Jiama. Tapi Xiaoyan merasa jika kapal terlihat sepi, dia bertanya di mana keberadaan Xian dan Medusa. Xiaoli pun lalu menjelaskan jika Xian pergi bermain keluar karena bosan terus berada di kapal. Xiaoli juga merasa heran, Cailin yang biasanya sangat galak, terlihat ramah terhadap Xian. Mereka berdua bahkan sering keluar bermain bersama. Xiaoyan pun berpikir jika hal itu mungkin saja karena mereka berdua sama berasal dari ras hewan monster. Di tempat lain, Xian dan Cailin sedang mengintai sebuah gua yang dijaga oleh monster level 6. Diketahui jika gua itu adalah milik ketua sekte setempat yang sangat serakah. Dia suka menjarah dan mengambil paksa bahan-bahan obat langka dan menyembunyikannya di dalam gua tersebut. Namun Xian bisa mencium aroma obat itu dari jauh. Xian berpikir andai saja dia bisa mengambil bahan-bahan obat itu, tentu dia bisa meminta Xiaoyan membuatkannya banyak pil obat. Hanya saja goa itu dijaga oleh monster level 6, akan sangat sulit bagi Xian untuk melewatinya. Lalu Cailin berkata jika perkara mengalahkan sang monster adalah perkara mudah. Hanya saja dia khawatir akan menimbulkan keributan, dan hal itu tentu saja akan membuat Xiaoyan ngomel. Xian pun lalu menyampaikan sebuah rencana, di mana dia akan mengalihkan perhatian sang monster, sementara itu Cailin akan mengambil tanaman obat tersebut. Dia lalu mendekati sang monster yang lagi tidur itu, lalu kemudian memancingnya pergi meninggalkan goa. Goa itu ternyata juga dilindungi oleh segel formasi. Namun di hadapan Cailin, hal itu merupakan perkara mudah. Sementara itu Xian tengah sibuk melarikan diri dari kejaran harimau. Dan berkat kecerdikannya, Xian berhasil menjatuhkan monster tersebut. Namun hal itu membuat monster itu semakin marah. Dia lalu menyerang Xian secara membabi buta. Untung saja ketika Xian dalam keadaan terdesak, Cailin datang membantunya. Monster level 6 itu kaget melihat kehadiran Cailin yang berada di tingkat Douzong. Cailin berkata, "Kita sama-sama berasal dari ras binatang, aku tidak ingin menyakitimu. Lebih baik kau segera pergi," ujar Cailin sambil menyerahkan semua tanaman obat yang dia dapat kepada Xian. Sang monster lalu berkata jika semua harta karun yang mereka curi itu adalah milik majikannya, dia takut jika majikannya akan marah begitu mengetahuinya. Xian berkata, "Sebagai monster kenapa kau tidak hidup bebas seperti kami, kenapa harus menjadi anjing penjaga yang melayani manusia?" Sang monster lalu menjawab jika dia juga terpaksa melakukan semua ini. Saat ini majikannya telah memasang segel di kakinya, apabila dia tidak menurutinya dengan patuh tentu nyawanya akan dalam bahaya. Apalagi saat ini harta milik majikannya itu telah dicuri oleh Xian dan Cailin, mau tidak mau dia harus merebut kembali. Ketika monster itu menyerang, Cailin segera maju menghadapinya. Tapi ternyata Cailin melepaskan segel yang mengikat sang monster. Monster level 6 itu sangat gembira akhirnya sekarang dia telah bebas. Dia tidak peduli lagi dengan tanaman obat yang dicuri Xian dan Cailin. Setelah mengucapkan terima kasih kepada mereka, monster itu pun lalu pergi dari sana. Setelah monster itu pergi, Xian berkata andai saja dia sekuat Cailin tentu dia tidak akan mengalami kesulitan ini.
Cailin berkata jika dia bisa saja membantu Xian. Hanya saja saat ini kultivasinya masih tersegel, sehingga dia tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya. Xian pun berkata jika Cailin tidak perlu khawatir. Dia yakin setelah Xiaoyan menyempurnakan pil transformasi, dia akan mendapatkan tubuh aslinya kembali. Cailin meragukan apakah Xiaoyan akan menepati janjinya. Namun Xian berkata jika Cailin harus yakin, karena dia tahu jika Xiaoyan adalah orang baik. 姐姐怎么不相信萧炎呢？我觉得走吧。 Kemudian Cailin dan Xian kembali ke kapal. Di sana Xian menyerahkan beberapa kotak berisikan bahan-bahan obat kepada Xiaoyan. 这些你都收着。 Beberapa bahan obat adalah untuk Cailin, dan sisanya adalah miliknya. Xian mengancam agar Xiaoyan jangan berani-berani untuk menggelapkannya. Xiaoyan sangat terkejut mengetahui jika semua bahan-bahan obat itu sangat langka dan sulit didapat. Dia bertanya dari mana kalian mendapatkannya. Xian lalu menjelaskan jika bahan-bahan obat itu mereka dapat dari dalam goa milik seorang ketua sekte setempat. Hal itu membuat Xiaoyan kesal dan menghampiri Cailin, karena telah mengajak Xian untuk mencuri. Xiaoyan takut jika perbuatan mereka itu akan menyebabkan masalah bagi mereka. Namun Cailin dengan acuh berkata, jika dia bisa menyelesaikan masalah yang dia buat. Apalagi aku tidak ingin jika dalam pembuatan pil obat nanti, kau mencari alasan karena bahan-bahannya yang belum lengkap. Sehingga kedua orang itu pun mulai berdebat, untung saja Xian menenangkan keduanya. 我可不是为了他。萧炎，你放心啦，彩玲姐姐一直记得你说过不能惹。 Dia berkata jika sebelumnya mereka sangat berhati-hati, sehingga tidak menimbulkan keributan sama sekali. Xiaoyan kembali menegaskan jika Cailin tidak boleh pergi tanpa izin darinya. Dia lalu meminta Xiaoli untuk menambah kecepatan. Sementara itu Xian sibuk menenangkan Cailin yang terlihat kesal atas kelakuan Xiaoyan yang selalu mengaturnya. Dan scene ini pun mengakhiri episode 51 kali ini.